Halo semua, di sini saya akan membahas tentang industri otomotif. Industri otomotif adalah merancang, mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan menjual serta melakukan purna jual kendaraan bermotor. Pengertian otomotif jika dilihat dari fungsi kata otomotif yang berkedudukan sebagai kata sifat, otomotif merupakan sesuatu yang berhubungan dengan alat yang dapat berputar atau bergerak dengan sendirinya. Otomotif biasanya akan dikaitkan dengan motor atau mesin yang dapat menggerakkan benda yang lebih besar daripada mesin atau motor penggerak tersebut. Otomotif juga kaitannya yang sangat erat dengan dunia industri dan transportasi, di mana kedua bidang tersebut pada umumnya akan menggunakan tenaga mesin atau motor untuk menggerakkan alat pada mobil, motor, bus, dan alat-alat besar yang seringkali digunakan di industri-industri besar. Namun sayangnya, sebagian besar orang awam tidak mengenal lebih jauh tentang pengertian otomotif, akan menyamakan istilah otomotif dengan berbagai macam alat transportasi seperti mobil, motor, dan bus, dan bahkan ada sebagian orang yang menganggap istilah otomotif sama dengan mobil. Tentu saja, anggapan ini sangatlah salah, karena pada dasarnya istilah otomotif lebih mengacu pada mesin atau motor sebagai sumber penggerak mobil atau jenis transportasi lainnya, bukan sebagai mobilnya. Adapun pengertian otomotif yang berhasil dikutip dari sumber lain mengatakan bahwa otomotif adalah sebuah ilmu yang mengulas tentang berbagai jenis alat transportasi yang menggunakan mesin atau motor sebagai sumber penggerak, karena jika mesin atau motor diaktifkan akan menghasilkan tenaga yang dapat menggerakkan alat transportasi seperti sepeda motor, mobil, traktor, bus, alat penggerak atau alat berat, dan sebagainya. Dan salah satu alat transportasi yang sering dihubungkan dengan istilah otomotif karena mesin mobil mempunyai jenis yang bervariasi, sehingga kemungkinan akan menghasilkan mesin-mesin jenis baru, sehingga akan memperluas bidang otomotif. Pengertian otomotif bagi masyarakat awam sangat dikaitkan erat dengan sesuatu yang berhubungan dengan mobil. Banyak masyarakat yang mengatakan bahwa otomotif pokoknya hal-hal yang berhubungan erat dengan kendaraan atau alat transportasi. Memang ada sedikit hubungannya dengan istilah otomotif dan dunia transportasi. Namun tidak hanya sebatas itu saja. Istilah otomotif mempunyai cakupan yang lebih luas daripada apa yang dipikirkan sebagian besar masyarakat awam tentang pengertian otomotif. Sistem bisnis industri otomotif secara umum menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama adalah industri pemegang merek atau pemegang lisensi atau prinsipal yang melakukan desain atau perancangan dimulai dari product planning, styling, prototyping, homologation, desain teknis, dan hal-hal yang menjadi ada dalam bentuk prototype yang kemudian melakukan uji coba atau riset terhadap prototype tersebut dengan berbagai macam standarisasi pengujian-pengujian yang berlaku, dan kemudian melakukan perbaikan-perbaikan terhadap prototype tersebut akan sampai kemudian prototype tersebut dianggap layak untuk diproduksi. Setelah prototype sudah diuji dan dilakukan perbaikan-perbaikan, lalu prinsipal kemudian merancang industri untuk membuat kendaraan prototype tersebut dalam jumlah banyak. Proses perancangan industri ini bukan hal yang sederhana, karena selain merancang industri perakitan, mulai dari produksi sampai ke proses manufaktur komponen-komponen yang diperlukan, selain itu juga melakukan standarisasi teknis produk dan komponennya.
Juga merancang supply chain management atau rantai manajemen pembekal atau supplier atau vendor untuk menjamin kualitas produk dan standarisasi dari hasil produksi dalam jumlah banyak atau mass product. Yang kedua adalah industri perakitan atau sering disebut ATPM atau agen tunggal pemegang merek yang melaksanakan produksi kendaraan sesuai dengan SOP dan arahan teknis dari pemegang merek. Untuk melaksanakan perakitan bisa dilakukan oleh pemegang merek itu sendiri atau bekerja sama dengan investor lain untuk memproduksi kendaraan rancangan dari pemegang merek. Industri perakitan hanya melaksanakan SOP dan standarisasi teknis yang diberikan oleh pemegang merek. Adapun untuk pengembangan teknis perancangan dilaksanakan oleh pemegang merek. Ketiga adalah industri karoseri, adalah industri yang melakukan perubahan dari bodi kendaraan yang diproduksi oleh industri perakitan untuk melayani kebutuhan pasar tersebut seperti mobil box, bis, truk. Industri karoseri menggunakan platform yang dirancang oleh pemegang merek dengan mengacu pada spesifikasi teknis kendaraan yang ditentukan oleh pemegang merek. Yang keempat yaitu adalah industri modifikator. Adalah industri yang melakukan perubahan modifikasi kendaraan mulai dari bodi, mesin, dan bagian-bagian lain sesuai dengan kebutuhan atau keinginan sang modifikator atau pasar dengan menggunakan platform dari pemegang merek. Yang kelima, industri perbengkelan atau after sales adalah industri jasa yang melakukan perbaikan dan perawatan dari kendaraan. Yang keenam adalah industri komponen. Adalah industri yang melakukan pembuatan atau manufaktur untuk komponen-komponen otomotif sesuai dengan standarisasi teknis dari pemegang merek. Komponen yang dibuat bisa dibagi menjadi dua kategori, yaitu komponen OEM atau komponen yang digunakan untuk industri perakitan dan komponen aftermarket atau yang disebut komponen yang digunakan untuk perbaikan. Ada juga beberapa poin atau mindset yang dibutuhkan bila kita ingin membentuk industri mobil nasional, diantaranya adalah aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama adalah bertindak sesuai standar. Ada definisi dan aturan yang ditetapkan untuk segala sesuatu yang menyangkut metode, alat, proses, dan ukuran keberhasilan proses, pengetahuan dan keterampilan, produk, dan ukuran keberhasilan produk. Segala sesuatu disiapkan aturannya, pedoman pelaksanaannya, dan target pencapaiannya, batasan waktu, tempat, dan kriteria yang jelas. Mula-mula setiap yang berulang selalu harus punya aturan yang disepakati. Kemudian kesepakatan yang terbukti baik harus dituliskan sebagai standar. Akhirnya hanya dengan standar itu pekerjaan boleh dilakukan. Standar itu sewaktu-waktu ditinjau kembali dan standar dirubah untuk perbaikan. Bila ada yang lebih, setiap hal ada standarnya sebagai pedoman kerja dan acuan penilaian hasil kerja. Standar ini menjadi referensi acuan dan semangat untuk pengaturan selanjutnya yang akan berkembang dan selalu ditingkatkan. Standar mencakup semua aspek teknis operasional, aspek ketenaga kerjaan, keuangan, dan administrasi umum yang diperlukan oleh bisnis. Yang kedua adalah menguasai detail setiap langkah proses bisnis dan proses transformasi material untuk produk yang akan dihasilkan. Ketiga adalah menguasai medan atau pergerakan atau tren yang perkembangan pasar dan bisnis secara keseluruhan. Lalu yang keempat adalah punya sistem untuk berkomunikasi, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penanggulangan masalah, penanganan penyimpangan, pengambilan keputusan, peninjauan, penilaian, dan pengembangan. Lalu,
Yang kelima adalah bekerja sistem penyusunan program dengan target dan sasaran yang jelas. Seperti juga dengan standar untuk aturan umum, program yang dijalankan selalu berdasarkan rencana dan sasaran yang sudah disepakati bersama sebelumnya. Pengaturan kerja memastikan koordinasi dan sinkronisasi sinergi antar bagian untuk optimisasi sumber daya yang terbatas, agenda dan jadwal pekerjaan, dan target harus diambil secara SMART, yaitu simple, measurable, achievable, reasonable, and timely. Metode ini memiliki referensi yang jelas yang digunakan sebagai patokan dasar untuk perencanaan kualitas, desain, dan pengembangan perbaikan selanjutnya. Thank you.